hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangatnya kata kering tenggelam. Hati yang gembira. Hati yang gembira. Tuhan senang. Hati yang gembira. Adalah obat. Seperti obat Hati yang senang. tapi semangatnya patah. Mengulingkan tulang. Hati yang gembira. Tuhan senang. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Wah, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Senyum gembira, pasti aku bisa. Yes, yes, yes. Wah, hari ini kenapa ya kakak-kakak Kak Sosila sama Kak Arini kok pakai baju army ya? Karena saya Laskar Kristus. Wow. Ada juga mau menjadi Laskar Kristus? Ya, kalau mau ada latihannya. Latihannya apa Kak ya? Ada yang tahu? Apa jadi ya? Latihannya adalah baris berbaris ya. Jadi hari ini kita latihan baris berbaris ya. Siap. Adik-adik siap ya di rumah ya? Siap. Wow. Kak, kita bangkit berdiri dulu, Kak. Oh iya ya. Iya. Ya semuanya bakal berdiri yuk. Ya. Ayo. Oke, sudah siap yang ada di rumah? Nah, kalau sudah siap. Siap, gerak. Lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Jalan di tempat, gerak. Berhenti, gerak. Wah, luar biasa. Beri tepuk tangan. Hebat. Puji nama Tuhan. Hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk memuji nama Tuhan. Meskipun adik-adik dan kakak berbeda tempat, tapi kita juga harus bersungguh-sungguh untuk memuji, bernyanyi buat Tuhan. Semuanya siap untuk beribadah? Siap. Sebelum kita beribadah, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, atas segala penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa. Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk itu semua. Bila sebentar kami akan memuji Engkau, kami akan menyembah Engkau, biarlah setiap pujian kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami siap memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita angkat satu lagu pujian, Bapa kami datang kepadamu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku
setiap kami Tuhan, kami datang kepadamu. Bapakku datang, kami datang menyembah Engkau Tuhan. Menyembahmu di sini, Kami percaya Engkau Tuhan. percaya Ada bagiku, tak usah kau takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Kami nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Kami nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat Tuhan, ajaib perkasa perbuatanmu. Sambil angkat kedua tanganmu adik-adik. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Sekali lagi nyanyi haleluya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat Tuhan, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidup setiap kami, di hidupku. Mari adik-adik kita sembah Dia, ucapkan terima kasih Yesus, sebab Tuhan Yesus baik. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik bagiku, sebab Engkau baik bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari naikkan pujian penyembahan, sebab Dia yang layak terima pujian, Dia yang layak terima sembah. Terima kasih Yesus Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan, Engkau setia bagi setiap kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Terima
Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sembah Engkau Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kami sembah Engkau. Ini adik-adik menyembah Engkau Tuhan. Kami memuji Engkau. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur sebab perbuatan-Mu yang ajaib. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Tuhan Yesus baik. Oh Tuhan Yesus baik. Kami bersyukur sebab Tuhan sungguh baik. Kami mau terus bernyanyi, kami terus mau bermasyur bagi Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih. Mari adik-adik, kita diberi kesempatan untuk bersama-sama berdoa. Kita mau berdoa Bapa kami pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Laskar Kristus. Siap. Adik-adik siap nggak? Untuk hari ini kita mau menyanyi untuk I Will Bertanggung Jawab. Masih ingat nggak? Masih dong Kak. Puji Tuhan. Ikuti ya gerakannya Kak Ivena sama Kak Cindy. Mengetahui dan memahami tugas saya, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas tepat waktu, menepati janji, memperbaiki kesalahan dengan segera. Sekali lagi katakan, mengetahui dan memahami tugas saya, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas tepat waktu, menepati janji, memperbaiki kesalahan dengan segera. Ku mau bertanggung jawab, selalu bertanggung jawab, di dalam perkataan, di dalam perbuatan, di dalam segala perkara. Aku mau bertanggung jawab, bertanggung jawab. Sekali lagi adik-adik. Mengetahui dan memahami tugas saya, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas tepat waktu, menepati janji, memperbaiki kesalahan dengan segera. Ku mau bertanggung jawab, selalu bertanggung jawab, di dalam perkataan,
tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan menembak, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus kan. Tapi saya Laskar Kristus. Haleluya. Demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Dan sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kita mau siapkan hati kita Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Nya yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar apa yang hamba-Nya sampaikan Tuhan, itu semua untuk kehidupan kita Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Katakan aku percaya, Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita akan naikkan pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Tiada yang seperti Engkau. Yes Jesus, tiada yang seperti Engkau Yesus. Begitu mengasihiku. Kau Allah yang mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Kau selalu mengasihiku. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan, sanggup melawan seluruh kehidupanku. Katakan aku percaya, Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Katakan aku percaya, Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkan
adik-adik angkat tangan kita, katakan aku percaya. Tuhan ku ajak kau turun tangan memulihkanku. Hanya Engkau Yesus yang aku percaya. Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Katakan aku percaya, aku percaya. Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Saking katakan aku percaya. Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Oh, oh, oh. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, kau turun tangan Memberkati, kau turun tangan, kau turun tangan memberkati, katakan lagi kau turun tangan. turun tangan Memberkatiku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami semua Tuhan bisa beribadah bersama, sekalipun kami berbeda tempat. Tapi kami percaya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan ada pada setiap kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati setiap kami, sehingga setiap firman yang hendak kami dengar, kami boleh Tuhan mendapatkan Tuhan sesuatu Tuhan untuk bekal untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut segala berkat firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua, semuanya bersukacita. Nah, besok adik-adik sudah mulai belajar. Sekalipun belajarnya di rumah ya. Memang keadaan masih belum mengizinkan adik-adik belajar di sekolah. Tetapi ingat, belajar itu bisa di mana saja, termasuk di rumah. Jadi adik-adik persiapkan diri adik-adik, besok sudah mulai belajar. Mungkin Bapak Ibu guru akan memberikan materi-materi online kepada adik-adik, atau mungkin ada yang berkirim tugas lewat surat atau apapun. Ayo adik-adik belajar dengan sungguh-sungguh. Buktikan kalau adik-adik adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Tugas sebagai seorang siswa adalah belajar, ya, belajar dengan giat, belajar dengan tekun, belajar dengan serius. Nah, hari ini mari kita belajar tentang satu tokoh yang bernama Nuh. Adik-adik pasti tahu semua siapa Nuh. Kalau kakak bilang Nuh, apa yang terlintas di pikiran adik-adik semua? Pasti tentang bahtera, ya. Nah, mari kita baca di dalam Kejadian 6
ayat 5 sampai 22. Sekali lagi, Kejadian 6 ayat 5 sampai 22. Ayatnya memang agak panjang, tetapi mari kita ucapkan firman Tuhan ini dengan segenap hati kita, sehingga telinga kita mendengar firman itu, dan setiap pendengaran akan firman itu membangkitkan iman. Kita baca sama-sama Kejadian 6 ayat 5 sampai 22. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat, bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Sebab segala yang ada di bumi akan mati sia-sia. Tetapi engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semua haruslah kau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makananmu bagimu, bagi mereka. Ayat ke-22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Amin. Pelajaran pada hari ini adalah tentang sikap tanggung jawab. Ya, pada saat Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa, ada tanggung jawab besar yang Allah berikan. Yakni apa? Memelihara ciptaan Tuhan. Hidup seperti apa yang Tuhan mau. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata hidup manusia hatinya cenderung membuahkan kejahatan semata, seperti ayat 5 katakan tadi.
ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata. Hari-hari manusia pada saat itu hanya berpikir untuk dirinya sendiri, padahal itu akan menjadikan dosa. Saat Allah menciptakan manusia, ada impian besar yang Allah rindukan pada setiap manusia. Maka diciptakanlah manusia serupa dan segambar dengan Allah. Ada tujuan Tuhan yang mulia. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat. Tuhan rindukan manusia ini menjadi sesuatu yang luar biasa, ciptaan Tuhan yang luar biasa. Maka juga Tuhan memberikan kehendak bebas. Ya, manusia bebas memilih, manusia bebas melakukan apapun. Tetapi yang terjadi adalah manusia menyalahgunakan kepercayaan Tuhan. Tanggung jawabnya ditinggalkan. Mereka cenderung berbuat jahat. Mereka cenderung melawan Allah. Itulah yang membuat Tuhan menyesal. Ayat ke-6 dikatakan, maka menyesalah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Allah menggunakan kata menyesal. Bahkan dikatakan apa? Memilukan hatinya. Adik-adik tahu enggak? Pada saat orang tua kita melihat kalau kita bandel, kalau kita tidak taat kepada orang tua, dalam hatinya itu apa? Sedih. Sekalipun kelihatannya papa mama marah, tapi ingat, mereka itu sebetulnya sedih dalam hatinya. Makanya jangan buat papa mama sedih. Taat kepada orang tua, bertanggung jawab sebagai seorang anak. Nah, itu yang dirindukan. Jangan sampai memilukan hati orang tua. Nah, tapi kemudian Allah memberikan kasih karunia kepada Nuh. Nuh dan keluarganya diminta membuat bahtera sehingga seisi rumahnya, keluarganya selamat dari air bah. Nah, kita akan pelajari tentang karakter tanggung jawab yang dicerminkan atau yang ditunjukkan oleh Nuh. Ya. Ada 5 penerapan sikap tanggung jawab yang ditunjukkan oleh Nuh. Ada 5. Yang pertama, mengetahui dan memahami tugas yang diberikan. Ya. Allah memberitakan Nuh untuk membuat apa? Bahtera. Ya. Nuh mengetahui dan memahami, oh Allah menyuruh aku membuat bahtera. Yang dilakukan apa? Ya Nuh membuat bahtera, bukan yang lain. Bukan kemudian, aduh bahtera itu kan besar, bahtera itu kan tidak keren, lebih baik aku membuat apa? Aku mau membuat kapal perang saja, atau membuat perahu yang indah, atau kemudian, waduh repot-repot sekali ya bangun bahtera di daratan, mending buat rumah saja Tuhan. Tidak. Nuh mengetahui dan memahami tugas yang Allah berikan. Penting bagi kita untuk mengerti dan memahami setiap tugas yang diberikan. Agar apa? Yang memberikan tugas itu puas, yang memberikan tugas itu senang, yang memberikan tugas itu merasa, oh orang ini anak ini benar-benar bertanggung jawab, ya. Kemudian apa? Yang dikerjakan tidak sia-sia. Nah, di pemandangan Tuhan, kalau kita mendapatkan satu tugas dari Tuhan, lakukan itu dengan tepat. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Paham benar-benar. Ya, paham benar-benar. Nah, contohnya Bapak Ibu guru berkata begini, anak-anak besok kumpulkan tugas bahasa Indonesia. Nah, ya besok mengumpulkan tugas bahasa Indonesia. Ya, kemudian yang dikerjakan adalah merangkum bab 1, misalkan begitu.
Nah, kemudian adik-adik mendengar perintah itu, cobalah belajar memahami. Oh ya, tugasnya apa? Tugas bahasa Indonesia. Kapan dikumpulkan? Besok. Tugasnya itu berupa apa? Merangkum bab 1. Pahami dulu. Baru kemudian apa? Dikerjakan. Itu kalau sikap yang bertanggung jawab. Apa yang dikerjakan? Bahasa Indonesia. Kapan dikumpulkan? Besoknya. Berupa apa? Merangkum. Jangan kemudian gini, bahasa Indonesia bosen, aku nggak suka. Mending yang tak kerjakan IPA saja. Ya, udah IPA. Pokoknya kan ngumpulkan. Nah, begitu besoknya Bapak Ibu gurunya bertanya, siapa yang sudah mengerjakan tugas? Angkat tangan semua. Ya, yang bahasa Indonesia sudah dikerjakan siapa? Nah, yang ngerjakan IPA tentu apa? Nggak berani angkat tangan. Karena apa? Dia tidak memahami dengan tugasnya yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Lah kalau dengan demikian Bapak guru itu apa? Sedih. Waduh, kok yang dikerjakan IPA ya? Kenapa? Nah, padahal perintahnya jelas, bahasa Indonesia. Atau kemudian gini, siapa sudah ngerjakan? Belum ngerjakan. Loh kenapa? Enggak, kemarin TV-nya sedang bagus, ada film Ultraman, bagus. Lah terus, ya enggak sempat ngerjakan. Besok aja ya. Oh tidak bisa. Orang yang dikatakan bertanggung jawab adalah memahami tentang tugasnya dan tahu benar tentang tugas tersebut. Ya. Kemudian ada lagi satu contoh bertanggung jawab. Adik-adik pernah nggak dimintai tolong papa mama untuk bantu beli sesuatu, misalkan di rumah garamnya habis. Dek, ini uang ya, uang ini 5.000. Nanti adik beli ke toko beli garam ya, soalnya di rumah habis ini garamnya. Oh iya ma, berangkatlah. Nah, kemudian sampai di tengah jalan melihat, waduh ini ada bakso enak ini. Kemudian apa? Uang 5.000 ini dipakai makan bakso. Setelah makan bakso, kemudian ditagih sama penjual baksonya, uangnya mana? Akhirnya uang 5.000-nya diberikan tukang bakso. Setelah diberikan itu, garamnya mana? Nah, kemudian pulang, ma, uangnya dipakai beli bakso. Kira-kira itu anak yang bertanggung jawab enggak? Ya, pasti tidak. Yang bertanggung jawab adalah kemudian pergi ke toko, beli garam. Kalau ada kembaliannya dibawa, diberikan kepada mamanya. Ini garamnya, ini ada kembaliannya. Jangan kemudian garamnya dikasih, kalau ada kembaliannya diam saja. Itu tidak bertanggung jawab, ya. Baik, yang pertama tadi apa? Mengetahui dan memahami tugas yang diberikan. Yang kedua, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Nah, Allah menyuruh Nuh buat bahtera. Bahannya ini, ukurannya sekian. Nah, tugasnya Nuh apa? Tugasnya Nuh mengerjakan seperti yang diperintahkan, ya. Kemudian kalau berpikir gini, aduh Tuhan, kok repot-repot, baterainya tuh besar sekali Tuhan. Ini yang ngerjakan siapa Tuhan? Belum ada katrol, belum ada bulldozer. Lalu terus ini gimana Tuhan? Boleh ya Tuhan ya, buat apa? Buat perahu kecil aja Tuhan, ya. Nah, apakah itu yang bertanggung jawab? Tidak. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Kemudian apa? Ukurannya tepat. Sekian. Bayangkan kalau kemudian Nuh salah memberikan ukuran yang Tuhan berikan sekian, panjangnya misalkan sekian meter, ya, lebarnya sekian meter. Kemudian Nuh, enggak wis, aku pakai ukuranku sendiri. Bisa-bisa bahteranya bukan jadi bahtera, ya. Bisa-bisa
mungkin bukan jadi kapal bahtera, malah mungkin jadi apa? Mobil-mobilan atau kemudian jadi apa? Jadi meja, jadi kursi. Enggak. Ya. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Bahteranya sudah diatur sedemikian rupa. Kalau ukurannya salah, bahteranya bisa mungkin miring, bisa tenggelam. Nah, untuk itu anak yang bertanggung jawab itu adalah anak yang mau mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Jangan bersungut-sungut. Ada tugas, bersemangat. Ya, tak kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan asal-asalan. Ya, mama papa di rumah minta, tolong ya sapu halaman atau sapu di kamar ini supaya bersih. Kemudian nyapunya asal-asalan. Ya, nggak sungguh-sungguh. Akhirnya apa? Masih ada kotorannya. Nah, akibatnya apa? Kalau pasti ada kotorannya, kemudian ada semut datang di sana. Nah, nyaman enggak? Makanya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh mengerjakan tugas, nah, adalah orang yang serius. Kalau dari kecil adik-adik sudah serius, ya, serius mengerjakan sesuatu, belajar bertanggung jawab, itu nanti pada waktu dewasa akan menjadi gaya hidup. Tanpa disuruh, sudah sikapnya bertanggung jawab. Tanpa disuruh, kalau ada tugas dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu adalah orang-orang yang sukses. Adik-adik mau sukses kan? Kerjakan segala tugas dengan sungguh-sungguh. Ada tugas dari guru-guru sekolah minggu, lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, ibaratnya kalau orang membangun rumah, kalau nggak sungguh-sungguh bisa roboh. Ya, kalau adik-adik pernah lihat orang membangun rumah, ya, pertama digali pondasinya, kemudian dipasang batu-batu besar, diberikan semen, ya, kemudian ditunggu lagi sampai pondasinya kering, baru kemudian dibangun tembok, ya, temboknya juga dipakai kualitas yang bagus, ya, supaya apa? Bangunannya kuat, diukur semua. Nah, tapi kalau misalkan dikerjakan asal-asalan, bisa-bisa rumahnya mungkin penceng ke kiri, miring ke kanan, atau mungkin malah kalau ada kucing bersin ya, gitu ya, rumahnya ambruk. Nah, itu juga salah. Belajar bertanggung jawab, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, ya. Yang pertama tadi apa? Mengetahui dan memahami tugas yang diberikan. Yang kedua apa? Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Baik, yang ketiga, ini juga penting, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, ya. Allah sudah menetapkan, Nuh, buat bahtera sebab nanti ada air bah. Ya, artinya apa? Siap tidak siap, air bah itu akan datang pada saatnya. Nah, tugasnya Nuh itu apa? Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan apa? Dengan tepat waktu. Jangan sampai kemudian air bah itu datang, bahteranya belum siap. Nah, sikap inilah yang dinamakan sikap yang bertanggung jawab, menyelesaikan tugas tepat waktu. Ya, itu yang kita bisa pelajari dari pribadi seorang Nuh. Bayangkan misalkan ternyata Nuh kemudian, aduh aku capek ya, santai dululah ya, santai dulu, besok-besok aja, minggu depan aja tak lanjutkan kerjakan ya Tuhan ya. Tapi kemudian pada saatnya air bah datang, bahteranya belum siap, sehingga apa? Tidak jadi selamat, ya. Bahteranya belum jadi. Nah, itulah yang terjadi. Menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, ya. Masih ingat yang pertama tadi apa? Masih ingat ya? Mengetahui dan memahami tugas yang diberikan. Yang kedua, mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, menyelesaikan tugas tepat waktu. Dan yang keempat, menepati janji. Ya, kita baca di ayat 22, masih di Kejadian 6 ayat 22. Di sana tertulis, lalu Nuh
Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ditepati tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Inilah tanggung jawab. Nah, kualitas seseorang bisa diukur sebetulnya dari dia itu menepati janji apa tidak. Ya, orang ini dikatakan bertanggung jawab, punya kualitas lebih, gampang kok. Bisa nggak menepati janji? Ya, misalkan gini, adik-adik waktu malam gitu ya, kemudian adik-adik mungkin televisinya ada sesuatu yang menarik, kemudian papa mama, ayo tidur. Nanti kalau nggak tidur, nanti bangunnya kesiangan. Kalau kesiangan nanti terlambat ke sekolah loh. Enggak. Aku janji kok, aku janji sungguh-sungguh. Aku mau bangun pagi-pagi, besok pasti nggak terlambat. Ya, kemudian ya udahlah, udah berjanji. Janji ya, pasti tepati ya. Iya janji. Tapi kemudian apa? Pada saat pagi, bangunnya kesiangan. Loh, kan sudah janji kemarin katanya mau bangun tepat waktu. Iya, tapi bagaimana ya? Nah, apakah ini yang dikatakan tanggung jawab? Atau adik-adik berjanji sama teman, nanti ya, sama-sama ya, nanti sama-sama jemput saya ya. Jemput saya jam 6 tepat. Ingat ya, jam 6 tepat. Nah, kemudian orang yang punya kualitas jam 6 pasti sudah ada. Sudah ada di sana, sudah siap. Jangan kemudian 6:30 baru datang. Itu bukan orang yang berkualitas. Ibadah adik-adik juga demikian. Ibadah adik-adik jam berapa? Jam 8.30, yang siang jam 11.30, yang sore jam 18.30. Adik-adik harus bisa tepat waktu. Ya, sekalipun di rumah ya, enggak ada kakak-kakak guru sekolah minggu yang memperhatikan, tetapi ingat, adik-adik orangnya berkualitas, adik-adik orangnya bertanggung jawab. Sebelum ibadah sudah ada siap di depan layar, mungkin handphone, di depannya laptop, di depannya televisi, siap sudah. Sehingga apa? Pada saat ibadah mulai, adik-adik bisa ikut dari awal sampai akhir. Kemudian ikuti ibadah itu dengan serius, bertanggung jawab bahwa adik-adik itu bisa beribadah dengan baik kepada Tuhan. Diikuti sampai selesai, sampai doa berkat. Belajar ya, jangan sekali-kali meninggalkan ibadah di tengah-tengah. Karena adik-adik yang lakukan apa? Ibadah, bukan menonton. Sekali lagi ya, ini adalah ibadah, bukan menonton. Jadi ikuti sampai ibadah selesai. Ya, kerjakan dengan sungguh-sungguh, tepati janji kita. Dan yang terakhir, memperbaiki kesalahan dengan segera. Ya, Nuh memang tidak dicatat di dalam Alkitab apakah Nuh pernah melakukan kesalahan atau tidak saat membangun bahtera, tetapi selaku manusia memang itu kesalahan memang biasa. Tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi apa? Setiap kesalahan itu harus diperbaiki dengan segera, ya, diperbaiki dengan segera, jangan tunda-tunda. Misalkan Nuh kemudian mengambil kayu, kemudian harusnya ukurannya 10 meter gitu ya. Kemudian Nuh salah potong. Jadi mungkin 9,5 meter, kan kurang setengah meter. Yang dilakukan Nuh itu apa? Segera memperbaiki kesalahannya, dicari lagi kayu yang 10 meter, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan kurang setengah meter, bahteranya bisa bolong. Adik-adik juga demikian. Kalau adik-adik buat kesalahan, ya, segera perbaiki dengan cara apa? Ya, yang pertama mengakui kesalahan. Itu penting. Orang yang bertanggung jawab
anak yang bertanggung jawab saat melakukan kesalahan, dia tidak lari dari tanggung jawab. Akui kesalahannya, bertobat, dan kemudian apa? Perbaiki, jangan diulangi lagi. Ya, jangan jadi anak yang suka lari dari tanggung jawab. Misalkan adik-adik mungkin mencuci piring sendiri ya. Kemudian nggak sengaja adik-adik menyenggol piringnya papa mama, kemudian pecah. Nggak ada yang tahu, ya nggak ada yang tahu. Kemudian adik-adik apa? Bersihkan, kemudian dibuang di tempat sampah. Kemudian diam-diam saja, nggak cerita ke papa mama. Nah, apakah itu orang yang bertanggung jawab? Tidak. Yang bertanggung jawab apa? Ya ngaku ke papa mama. Pa, ma, aku udah memecahkan piring, tapi aku nggak sengaja, ya. Mau ngaku aku. Nah, itu lebih baik. Kalau kemudian papa mama marah karena piringnya pecah, sesuatu hal yang wajar. Tetapi di dalam hati papa mama itu akan bangga bahwa anaknya tidak lari dari tanggung jawab, berani mengakui kesalahan. Itu nilai yang sangat berharga. Nah, adik-adik mau nggak menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, anak-anak yang bertanggung jawab seperti Nuh, ya? Jadi ada karakter-karakter Nuh yang tadi kita bisa pelajari. Yang pertama adalah mengetahui dan memahami tugas yang diberikan. Yang kedua, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang keempat, menepati janji. Yang kelima, memperbaiki kesalahan dengan segera. Adik-adik mau menjadi anak-anak yang bertanggung jawab? Lakukan 5 hal itu. Percayalah, waktu kecil sudah belajar 5 hal ini. Waktu dewasa, 5 hal inilah yang akan menuntun adik-adik bisa menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, ya. Ayat hafalannya di dalam Lukas 16 ayat 10a. Lukas 16 ayat yang 10a. Ayo kita ucapkan sama-sama ya. Sudah siap ya? Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Sekali lagi, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Ya, belajar bertanggung jawab terhadap hal-hal yang kecil, dan Tuhan akan berikan tanggung jawab kepada perkara-perkara yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini Engkau mengajarkan setiap kami satu tokoh, yakni Nuh. Nuh adalah pribadi yang bertanggung jawab. Kami mau belajar akan kesuksesan daripada Nuh. Dan kami percaya juga Tuhan, Engkau yang akan membantu setiap kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Bukan hal yang sulit Tuhan. Asal Engkau ada bersama setiap kami, Engkau pasti menolong setiap kami. Berkati adik-adikmu Tuhan, adik-adik semua di tempat ini. Berkati kami semua Tuhan, untuk kami terus Tuhan berjalan menurut kebenaran firman-Mu, bertanggung jawab melaksanakan akan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya hari-hari yang akan kami lalui adalah hari-hari di mana kami boleh menikmati segala berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan hormat kemuliaan kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya setiap benih firman yang disampaikan akan tertanam pada hati setiap kami, bertumbuh, berbuah, dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, karena sudah memuji dan menyembah Tuhan tadi ya, semua sudah bersuka cita. Sekarang tibalah saatnya adik-adik untuk memberikan persembahan ya, yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tutup matamu adik-adik, lipat tanganmu. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur, terima kasih atas kasih setiamu, anugerahmu yang Kau limpahkan bagi kami.
di mana kami sudah memuji menyembah-Mu ya Bapa. Kami tiba saatnya untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu. Berkati Bapa setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan, kiranya Kau berikan berlipat-lipat ganda. Berkati dengan kesehatan, berikan dengan kekuatan yang baru. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ya Bapa juga ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat Tuhan terkasih. Mari memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan digital dengan aplikasi dan langkah-langkah berikut ini. Untuk QR Code Bank Niaga, Anda dapat menggunakan aplikasi GoPay dan OVO. Cara memberikan persembahan melalui GoPay. Buka aplikasi GoPay, lalu pilih Pay, kemudian scan QR barcode dan masukkan nominal persembahan yang akan Anda berikan. Lalu tekan Confirm dan tekan Confirm and Pay. Dan yang terakhir, masukkan PIN GoPay Anda. Cara memberikan persembahan melalui OVO. Buka aplikasi OVO, kemudian pilih Scan, lalu scan QR barcode. Masukkan nominal persembahan yang akan Anda berikan. Kemudian tekan Bayar. Dan tunggulah hingga transaksi berhasil. Dan berikut ini adalah langkah-langkah untuk transfer persembahan melalui QR Code Bank BCA. Buka aplikasi mobile banking, kemudian pilih QR, lalu scan QR barcode dengan nama Willy Joseph Chandra. Kemudian masukkan jumlah nominal persembahan yang akan diberikan. Dan yang terakhir, masukkan berita persembahan. Setelah itu, tekan OK. Dan yang terakhir, masukkan PIN mobile banking Anda. Atau Anda juga bisa menggunakan cara sebagai berikut. Cara memberikan persembahan melalui mobile banking BCA. Buka aplikasi mobile banking, lalu pilih M-Transfer, kemudian masukkan nomor rekening yang akan dituju. Lalu masukkan nominal uang persembahan yang akan diberikan. Setelah itu masukkan PIN M-Banking Anda. Nah, bagi Anda yang mau transfer menggunakan mata uang asing, Anda dapat transfer ke PT Bank OCBC NISP Tbk, cabang Jalan Ayani Sidoarjo dengan nomor account 55-181-000-2115 dengan nama account Willy Joseph Chandra. Setelah itu, Anda dapat memasukkan Swift Code NSPDJA. Dan yang terakhir, Anda dapat memasukkan nominal. Demikianlah langkah-langkah yang dapat Anda lakukan untuk memberikan persembahan secara digital. Jangan lupa ya untuk screenshot bukti transfer dan menginfokan kepada pihak gereja bahwa Anda telah memberikan persembahan kepada gereja. Tetap semangat dan tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, luar biasa ya. Kita sudah mendengarkan firman, kita sudah memuji Tuhan. Nah, kakak juga sudah lihat PR-PR kalian mengumpulkan 10 tanggung jawab yang kalian kerjakan di rumah. Semuanya hebat-hebat. Wah, kakak minggu ini mau kasih tantangan buat kalian. Are you ready? Tantangannya minggu ini adalah kalian mengumpulkan foto bertema army seperti yang dipakai sama kakak-kakak sekolah minggu. Wah, kita kan laskarnya Kristus nih. Nah, contoh kalian bisa pakai baju hitam, kalian bisa pakai baju army, terus kalian pakai slayer, terus kalian bisa berpose yang seperti tentara. Wah, seperti ini. Atau berpose menembak juga boleh.
Atau seperti contoh yang ini. Nah, gitu ya adik-adik. Sudah jelas kan? Kalian bisa kumpulin selama minggu ini di grup WhatsApp kita. Nanti kakak-kakak akan lihat siapa yang adik-adik yang mengerjakan tantangan dengan baik. Foto sekreatif mungkin ya adik-adik. Gitu dulu pengumuman minggu ini dan Tuhan memberkati. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, ya saya, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, ya saya, saksinya Tuhan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi adik-adik. Setan ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, ya saya, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, ya saya, saksinya Tuhan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, ya saya, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, ya saya, saksinya Tuhan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Baik, adik-adik sudah memberikan persembahan, ya, bisa minta bantuan papa dan mama. Kita akan akhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kita akan doa berkat, ya. Jangan ada yang meninggalkan tempat, semuanya serius, sebab kita berdoa meminta berkat daripada Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, tengadakan wajahmu ke atas, dengan iman percaya Tuhan memberkati engkau. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan engkau setia melakukannya, maka berkat yang dijanjikan kepada Abraham akan menjadi bagianmu. Diberkatilah masa depanmu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah engkau dan beserta seisi rumahmu. Masa depanmu adalah masa depan yang indah dan penuh harapan. Engkau naik dan bukan turun, engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau dijauhkan dari segala malapetaka, sakit penyakit tidak sanggup menjangkau engkau, sebab ada perlindungan Tuhan yang sempurna ada pada sekelilingmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai engkau, memberkati engkau saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Yang dengan iman terima berkat dari Tuhan, bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.